Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amabad. Sobat pemirsa Islamicpreneur TV yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan saya Abu Asa Kananta. Saat ini saya sedang berada di Yogyakarta di Cafe UHT. Wah, judulnya aja udah luar biasa ya, UHT. Apa itu? Jadi insya Allah nanti kita akan kulik dengan ownernya. Tapi sobat pemirsa yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang, klik loncengnya, komen dan share seluas-luasnya agar tayangan ini bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Langsung aja kita sapa owner-ownernya, ada dua sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Ahmad, Mas Tatang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, wajahnya ceria banget nih. Masya Allah. Ini kembaran ya, hitam-hitam ya? Senangnya pakai hitam. Wah, luar biasa. Berarti ada sejarahnya, ada artinya nih, apa nih hitam-hitam nih? Kalau hitam itu mengamalkan kita banyak sekali. Wah, tawadu sekali Mas Tatak. Ya, Sama, saya juga nih. Jadi memang kita manusia yang banyak kekhilafan ya, tentunya tidak lepas dari dosa. Ya. Dan tentunya dengan kita banyak khilaf, ya sarana bisnis pun juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Mas Ahmad, tadi kan saya nyebut UHT. Apa sih UHT itu? Penasaran nih. Kalau singkatannya Ultra High Temptation. Itu sejarahnya kan sebenarnya hanya Mas Tatak yang hafal sejarahnya. Oh, kan gitu. Saya masuknya agak belakangan. Oh. Tapi dia udah lama, kemudian Januari kemarin diajak sendiri untuk bergabung. Oh, di UHT ini ya. Mas Tatak. Wah, berarti Ya. langsung nih beralih ke Mas Tatak. Gimana Mas Tatak? Kok bisa namanya UHT? Ya, jadi UHT itu kita kan kasih namanya UHT Ultra High Temptation. Tapi yang jelas memang nama UHT itu kita gunakan untuk clickbait. Jadi memang tujuannya orang itu penasaran dulu. Kenapa namanya UHT? Iya. Saya aja penasaran. Saya pikir susu. Iya. Sampai ke Susu sini UHT. mereka pasti ini kaget. Iya. Loh, ternyata bukan susu main course kita. Nah, ternyata kita konsepnya UHT dengan nama Ultra High Temptation itu agar konsumen tergoda dan juga mereka penasaran kenapa namanya UHT, dan dari situ kita juga istilahnya kalau konsep kita sendiri kita Western Street Food, jadi memang kita lebih ke masakan Western. Jadi memang pasar kita di Western tapi dengan harga yang relatif terjangkau. Ya. Tapi yang jelas kita yakin dengan produk kita, istilahnya meskipun dari cara harga memang kita berada di tengah ya, tapi secara rasa kita bisa pastikan kita nggak kalah dengan yang lainnya gitu. Wah, luar biasa. Jadi nih sobat pemirsa, ingat-ingat nih, masalah rasa itu nggak bisa ditawar. Ya. Kalau harga bisa ditawar Mas ya. Ya. Jadi nanti ditawar aja. Tapi jangan rasanya yang ditawar, gitu ya Mas ya. Mungkin promo kali ya. Ya. Masya Allah. Mas Ahmad, bisa diceritain kapan nih berdirinya UHT? Di Juli 2020. Iya. Wow, ternyata belum ada setahun ya. Nanti pas pandemi teman-teman ini nanti lebih jelas. Saya mungkin nanti Mas Tatak ya. Kami akan bergabung untuk karena kondisi yang kemarin sempat Udah pandemi down ya. Kita bikin ini supaya saling tolong-menolong supaya. Jadi niatnya memang tolong-menolong sebenarnya. Jadi niatnya dari sebenarnya di bisnis yang lain juga dari 2003. Iya. Memang niatnya benar-benar kan menolong orang. Masya Allah. Luar biasa nih pemirsa, salah satu pengusaha yang patut dicontoh nih dan menginspirasi kita semua. Di kala pandemi bikin usaha bukan untuk dirinya, tapi untuk nolong orang. Ini kan luar biasa gitu. Masya Allah. Gimana Mas Tata kok ceritanya bisa seperti itu? Jadi kalau untuk UHT sendiri sebenarnya cikal bakalnya di 2018. Jadi saat itu saya dan teman saya yang sekarang jadi chef di sini, kita juga sama-sama owner juga untuk chefnya. Itu 2018 kita buka kecil-kecilan, tapi masih ikut di istilahnya food court seperti itu. Cuma kan saat itu kita masih belum fokus karena kita juga masih kerja seperti itu. Tapi di 2020 ini kita mencoba untuk kembali dengan yang lebih serius seperti itu. Dan di 2020 ini saya dan rekan saya yang bagian chefnya juga kita memutuskan untuk resign dan juga istilahnya kita fokus di usaha ini. Oh, tapi Masya Allah.
istilahnya saat kita membuka ini sebenarnya kita benar-benar nggak tahu kalau akan terjadi pandemi seperti itu. Kita itu Februari kita sewa tempat ini. Iya. Kita mulai prepare, Maret itu COVID langsung datang. Iya. Sehingga semuanya menjadi mundur ya? Jogja itu kota mati. Benar-benar sepi. Kita baru mulai bukanya Juli 2020. Karena Juli sudah mulai boleh ya dari pemerintah Ya, untuk seperti buka ya. itu. Berarti sempat lah ketika mau memulai langsung break ya. Ya. Istirahat di tempat nih. Istirahat. Karena di sini kan konsepnya kita hanya sewa tanahnya. Iya. Semua ini kita bangun sendiri. Masya Allah. Iya, seperti Dan itu. tempatnya inspirasi sekali ya. Jadi Iya. dengan menggunakan bahan-bahan yang mungkin nggak terpikirkan nih oleh sobat pemirsa Islamicpreneur TV Iya, gitu. betul. Makanya datang ke sini biar terpikirkan tuh Ya, inspirasinya. Masya Allah. Dicobain juga. Nah, Mas Ahmad, sekarang bicara menu ya. Menu tadi kan ada makanan dan minuman. Nah, yang favorit itu makanan-makanan apa sih, Mas? Ini pastanya ya, Mas ya. Iya. Pastanya itu pasta kayak kalau pastanya kayak spaghetti mungkin ya. Iya. Lebih Oh, spaghetti ya. Harganya di atas 15 ribuan lah, Mas. Masya Kalau di saya Allah. coba dengan cek ke kafe-kafe lain paling di atas 30 ribu. Wah, kalau 15.000 udah bisa nikmatin spaghetti itu luar biasa loh, Mas Ahmad. Nanti ada juga yang hidden dish ya, Mas. Jadi di menu nggak ada, masa setiap hari ada hidden dish-nya. Jadi Oh. makin terjual. Rahasia. Saya Masya bilang ke Allah. chefnya, saya besok hari ini apa? Oh, itu yang menarik tuh, jarang ada di kafe-kafe lain Ya, ya. betul. Jadi kita datang tuh H2 H2C, harap cemas. Harap cemas. Iya. Ini apa lagi? Ini makanannya suka nggak? Nggak Iya. suka gitu. Masya Saya cuma Allah. 20 ribuan. Wah, luar biasa. Ya, harganya benar-benar terjangkau ya. Masih belasan ribu, puluhan ribunya pun juga di angka 2 dan 3 ya maksimal. Iya. Banyak juga ya, Mas? Nggak nyampe. Ya. Wah, Masya Allah. Dan porsinya juga Wow, Normal. porsinya Normal ya? Normal. kadang kan ada yang harganya murah, porsinya anak-anak. Porsi kids. Masya Allah, luar biasa nih pemirsa. Kalau minumannya Mas Tatak apa ini yang Kalau minuman difavoritkan? favorit kita di sini kopi dan milkshake Iya? seperti itu, dan minuman ala kafe. Tapi yang jelas kita pastikan untuk makanan dan minuman kita halal. Jadi Wah, iya itu yang harus Diganti dengan produk-produk yang halal. ya, itu yang seperti harus itu. dipikirkan di awal ya, konsepnya Ya. itu harus halalan wa thayyiban Ya. gitu. Karena memang kita seorang muslim nggak mungkin Betul. kita menjual sesuatu hal yang haram Ya. dengan bertransaksi yang haram juga. Nah. Karena ini kan nanti akan diukur sebagai sarana ibadah kepada Allah gitu, Ya, Mas Tatak. benar Masya sekali. Allah. Mas Tatak, ada nggak sih harapan ke depannya kafe ini pengen seperti apa? Kalau harapan ke depan untuk kafe ini yang jelas dari kita ingin memaksimalkan yang di sini, dan memang rencana saya dan Pak Habib juga rencana akan buka beberapa cabang lagi. Jadi memang ini pilot project kita, terutama untuk membesarkan brand dulu seperti itu. Masya Jadi memang Allah. setelah di sini udah mulai tertata, sistemnya juga semua udah tertata, baru kita Duplikasi ya. ya Nah, istilahnya ini sobat seperti pemirsa itu. yang pengen menduplikasi, yang pengen nanti jadi mitranya ya. Iya. Nah, ataupun ikut bergabung ya di konsep kerjasamanya, bisa ngubungin nih ke Mas Ahmad atau Mas Tatak. Insya Allah siap ya Mas Tatak Iya, ya, Mas insya Ahmad Allah. ya. Kita gambarin kalau ke depan nanti ada yang namanya by UHT. Tidak Oh. UHT. Jadi by UHT itu kemitraan. Oh, Mas Ustaz ini punya tempat, kita punya dari kita semua, dari tim kita. oh Masya Allah, wah itu mudah banget ya. Jadi lebih nyaman, Iya. rasanya akan sama. Iya. Wah, itu pemirsa nih ada kesempatan bagus nih bagi sobat pemirsa yang tempatnya saat ini mungkin bingung mau buat apa, terus usahanya juga belum, konsepnya juga udah bingung dari sisi brandingnya, temanya dan segala macamnya sampai permodalan. Nah, bisa nanti hubungi Mas Ahmad dan Mas Tatak di UHT Cafe. Wah, luar biasa. Mas Ahmad, balik lagi nih ke permasalahan yang fundamental bisnis nih. Masih inget nggak modalnya berapa sih awal-awal bikin? Ini nggak banyak, nggak nyampe 100 yang Nggak nyampe. Waduh, Nggak nyampe 100. luar biasa. Wah, ini untuk membuat kafe itu biasanya langsung pikiran, wah ratusan juta, Iya. alat bikin kopinya, Iya. lalu peralatan-peralatan yang lain, belum lagi kontainernya, belum lagi, wah Masya Allah. Tapi ini dikemas dengan sedemikian rupa, dan kalau saya rasa sih ini seperti romantis ya konsepnya ya. Jadi kalau malam tuh bener-bener keren loh, romantis banget gitu. Jadi kalau datang ke sini terus rintik-rintik hujan, Oh, iya. Ada menu juga namanya menu apa? Paket berteduh. Paket berteduh.
Oh lah. Itu khusus. Dan itu Luar biasa loh, Masya Allah. Berteduh ke sini. Jadi penasaran kan apa itu paket berteduh? Makanya datang ke sini hujan-hujan. Jadi ketika hujan ya tentunya nggak deres ya. Rintik-rintik jangan di rumah aja. Sobat pemirsa Islamic Planner TV yang di Yogyakarta bisa langsung segera ke sini deh. Ya. Masya Allah. Kalau jam bukanya Mas Tatak? dari jam 11.30 sampai jam 22, tapi karena pandemi ini sampai jam 21 untuk dine-in. Tapi Oh. ojek online sampai jam 21.30. Wah, luar biasa. Yang online juga ada, tapi saran saya ke sini deh. Ya. Kalau ojek beda. Iya, beda, bener-bener beda. Oke, Mas Tatak, ini sobat pemirsa Islamic Planner TV, itu biasanya kita ada segmen nih, Ya. motivasi, inspirasi, dan juga edukasi dari seorang owner ya. Ya. Nah, ini pasti sobat pemirsa juga ada nunggu-nunggu nih, kapan motivasinya muncul gitu, kapan nih gitu, inspirasinya muncul gitu. Ya. Silakan Mas Tatak untuk bisa memberikan motivasi. Ya. Kalau untuk motivasi awal saya membuat bisnis ini, yang jelas bisnis ini saya bersama dengan rekan-rekan saya. Dulu waktu itu saya masih kerja, dan memang tujuan saya bersama-sama membuat bisnis karena kita ingin agar bisa memiliki lebih banyak waktu, lebih banyak ibadah, dan lebih banyak manfaat seperti itu. Sehingga tujuannya dengan bisnis ini nanti kedepannya sudah bisa autopilot, dan kita juga bisa membuka beberapa cabang. Dengan adanya lebih banyak waktu, kita juga bisa memberi yang lebih untuk keluarga, dan juga yang jelas kita bisa memberi manfaat lebih ke masyarakat, dan juga rencana kita agar bisa membantu UMKM yang lain, karena istilahnya rekan-rekan saya juga termasuknya spesialis, ada yang di sistem, ada yang di keuangan, ada yang di legal, seperti itu. Sehingga kita juga ingin bisa memberi sesuatu, jadi kita bukan hanya bekerja untuk diri kita, tapi juga kita bisa lebih banyak bermanfaat. Dan juga yang jelas dengan lebih banyaknya waktu, lebih banyak manfaat, kita juga bisa lebih banyak beribadah, karena dengan tujuan kita punya usaha, kita juga harus semakin dekat ibadahnya, seperti itu. Kalau ibadah kita malah menjadi jauh karena kita berusaha, ya sebenarnya perlu kita koreksi lagi, pasti ada yang salah. Mungkin kalau dari saya seperti itu untuk motivasi bisnis kita membuat usaha ini. Mungkin itu dari saya. Kalau dari saya kebetulan sudah lebih lama di sana di usaha yang lain. Jadi saya itu lebih ke arah dulunya kan saya karyawan, jadi rasakan betul sebagai karyawan. Jadi kenapa harus usaha, bagaimana mensejahterakan karyawan ini? Minimal karyawan itu lebih layak dapat gajinya, kemudian bagaimana pendidikannya, bagaimana kehidupan sehari-harinya, itu support penuh dengan seperti itu, baik dari segi asuransi dan seterusnya. Kita bayarnya surat dari pihak kami, dari pihak usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, niatnya adalah kita menolong orang lain. Pertama harus kalau di bahasa kami adalah selama ini kita pelajari, niatnya adalah saya itu adalah ayatnya adalah 47, kita suruh saya suruh. Jadi kita menolong orang lain dulu. Nanti insya Allah akan menolong kita. Itu pertama itu dulu untuk usaha dari kami. Jadi jangan pernah usaha untuk diri sendiri. Insya Allah kurang bermanfaat. Jadi habis waktunya, habis sehari saya pernah mengalami hal tersebut. Jadi pagi sampai malam kerja terus, lupa sholat, lupa dan seterusnya. Maka itu bukan makin bahagia, makin tenang, justru malah makin tersungkur. Jadi pastikan bahwa pikiran kita kepada orang lain dan untuk menolong orang lain dulu. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali ya pemirsa. Mas Tatak dan Mas Ahmad, motivasinya ini bener-bener keren loh. Dan bener-bener sobat pemirsa Islamic Planner TV bisa mencontoh dan menjadi inspirasi. Gimana sih ketika ingin membangun bisnis itu nggak hanya keuntungan aja ya yang kita dapat masalah harta, tapi juga keuntungan bagaimana ini menjadi sarana ibadah kepada Allah dan tentunya bisa membantu orang lain. Ini yang luar biasa gitu. Dan Mas Ahmad ini juga dengar-dengar aktif juga di gerakan infak beras ya. Itu bisa diceritain Mas Ahmad? Situasinya 2 tahun lalu, ya. saya diajak seorang teman untuk mengikuti, saya nggak tahu apa ini ya, ada sebuah
perkumpulan namanya Gerakan Infak Beras. Itu ngerti kok bisa ngumpulin beras apa gitu kan? Iya. Apakah infaknya beras? Itu ternyata enggak. Itu adalah kita ngumpulin donasi Ya. minimal 25.000 per paketnya untuk 2 kg beras terbaik. Ya. Nanti disalurkan ke pondok takfid dan panti asuhan yatim seluruh DIY. Dan untuk beras terbaik bisa dililah. Jadi 3 hal. Wah. Artinya satu adalah takfid, yang kedua yatim, yang ketiga bisa dilihat termasuk guru-gurunya. Masya Allah. Ya memang bagian dari makanan pokok orang Indonesia itu kan beras. Ya. Ya ini maaf aja ya bagi sobat pemirsa. Mungkin kalau sobat pemirsa yang tahu ya di daerah pedesaan dan mereka itu makannya itu hanya nasi aja udah cukup, udah bersyukur gitu. Nasi kadang pakai kecap atau pakai garam gitu tanpa lauk sekalipun. Nah, maka dari itu ini programnya dan gerakannya Mas Ahmad nih perlu nih diapresiasi dan didukung oleh sobat pemirsa Islamic Partner TV. Gitu ya Mas Ahmad ya? Nilainya sedikit, Ya. kita sudah sekarang ada 250 pondok tiap bulan kita suplai sebanyak 50 ton setiap bulan. Masya Allah, mudah-mudahan bertambah terus nih dengan adanya tayangan ini, terus menggerakkan hati sobat pemirsa Islamic Partner TV, terus bisa membantu berdonasi, nggak hanya 250, bisa jadi Totalnya, target kita ini 500 pondok tahun ini target. Oh, targetnya mudah-mudahan nanti bisa lebih Amin. lebih target bisa 1000 dan 1500 nih. Masya Allah. Baik Mas Ahmad, Mas Tata, terima kasih banyak apresiasinya telah bergabung dan bisa berbincang-bincang di tayangan Islamic Partner TV. Mudah-mudahan nanti bisnisnya terus berkembang, meroket, melejit, berlimpah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai buat antum sekalian. Amin. Terima kasih banyak. Insya Allah bisa berjumpa kembali. Siap. Masya Allah, luar biasa sekali dari sekian banyak tayangan Islamic Partner TV. Dan memang seringkali kita mendapati pengusaha-pengusaha yang memang diniatkan khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menolong orang lain. Dan memang seperti itu, Islam itu menjunjung tinggi hakikatnya agar setiap perilaku kita, termasuk bisnis kita, itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, komen, dan share seluas-luasnya agar tayangan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Abu Asaka Ananta undur diri, bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.